Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita mengawali pertemuan dalam perkuliahan administrasi pendidikan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengawali setiap aktivitas kebaikan, insya Allah akan menjadi jalan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita selalu ingat kepada Allah, yang mana Allah kita sebut mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang biasa disingkat dengan istilah PTK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun ruang lingkup materi yang akan kita bahas, ada 4 garis besar materi, dimulai dari proses pengadaan PTK, kemudian pendayagunaannya, pemberian kompensasinya, dan juga peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai pengantar yang perlu kita pahami sebelum berbicara kepada poin-poin pembahasan adalah terkait dengan pengertian dari pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dijelaskan bahwa terkait tenaga kependidikan dan pendidik adalah untuk tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi tenaga kependidikan adalah lebih umum dari pendidik. Setiap pendidik pasti adalah tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dalam definisi yang kedua, dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena tadi tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, menunjang penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidik sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi dengan sebutan masing-masing sesuai kekhususannya ini, pun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian mengenai tugasnya, masih dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sehingga kalau bicara pendidik, pasti juga mempunyai tugas-tugas ini. Melaksanakan administrasi, mengelola pembelajaran, mengembangkan proses pembelajaran, dan juga melakukan pengawasan. Jadi semua ini adalah menjadi bagian tugas dari pendidik. Tapi secara khusus, disebutkan bahwa pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini adalah yang biasa nanti disebut dengan RPP. Jadi tugas guru atau pendidik adalah membuat RPP. Jadi prosesnya dimulai dengan merencanakan
pelaksanaan pembelajaran. Dan setelah RPP itu disusun, maka tentunya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Juga menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama pada pendidikan tinggi. Karena tadi pengertian pendidik adalah secara umum, bisa untuk pendidik pada tingkat pendidikan tinggi. Jadi secara keumuman, maka ini berlaku untuk semua pendidik. Hanya nanti ada yang penekanannya sedikit berbeda untuk kekhususan satu dengan lainnya. Ya, kita lanjut berikutnya, bahwa yang namanya pendidik itu harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangannya. Kemudian memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi dua kata kunci dalam persyaratan sebagai seorang pendidik profesional adalah yang pertama memiliki kualifikasi minimum, dan yang kedua adalah bersertifikat atau sudah melalui proses sertifikasi, baik sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai pendidik yang lain. Kemudian tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan sampai dengan tenaga kebersihan. Jadi semua yang ada kalau kita ambil dalam satuan pendidikan untuk tingkat sekolah, berarti semua warga sekolah yang mempunyai tugas yang sudah ditentukan masing-masing, maka itu adalah sebagai tenaga kependidikan. Dimulai dari yang paling tinggi dalam tugasnya adalah sebagai penanggung jawab, yaitu kepala sekolah, sampai dengan semua komponen yang menjadi tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Nah, secara pembagian untuk tenaga kependidikan dilihat dari jabatannya dibagi 3. Nah, ini untuk membedakan dari semua tenaga kependidikan sebagai warga sekolah, maka secara tinjauan dari jabatan dibagi menjadi 3 tenaga kependidikan. Yang pertama adalah tenaga struktural. Ya, jadi ini adalah lebih bersifat struktur. Ya, dalam bahasa lain biasa disebut eksekutif atau pimpinan. Di dalamnya ada, untuk sekolah itu ada kepala sekolah dan juga ada wakil kepala sekolah. Kemudian ada juga tenaga fungsional. Nah, di sekolah ada tenaga fungsional, yaitu yang mempunyai keahlian akademis. Di dalamnya terdapat guru, konselor, pustakawan, laboran. Nah, tapi untuk laboran nanti secara khusus karena secara teknis, maka operasional dimasukkan dalam kategori tenaga teknis. Jadi ini adalah di antara tenaga kependidikan dalam pembagiannya dilihat dari jabatannya. Ada 3, yaitu tenaga struktural, yang bahasa lain adalah eksekutif atau pimpinan. Yang kedua adalah tenaga fungsional yang terkait dengan keahlian akademis. Dan yang ketiga adalah praktisi, tenaga teknis yang bersifat operasional. Adapun perundang-undangan atau peraturan yang menaungi terkait dengan PTK, pendidik dan tenaga pendidikan ini, dimulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sebagai calon guru, pastikan sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Atau kalau bisa memiliki baik dalam bentuk soft file ataupun hard file-nya. Artinya harus paham betul terkait dengan aturan-aturan ketika menjadi seorang guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun turunannya dari undang-undang terkait dengan PTK,
secara khusus di dalamnya ada guru, maka di dalam pembagiannya atau didasarkan kepada spesifikasinya, di antaranya ada Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Kemudian Permendiknas Nomor 16 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Dan masih banyak peraturan-peraturan yang lain yang dalam kisaran waktu tertentu untuk peraturan menteri ini terkadang regulasinya sangat cepat. Termasuk ini adalah yang regulasi Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan juga ada Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Dan masih banyak peraturan yang lain yang disesuaikan dengan tingkat atau jenis pendidik atau tenaga pendidikan tersebut. Nanti ada peraturan khusus yang mengatur tentang misalkan tenaga perpustakaan atau kegiatan-kegiatan yang secara struktural ataupun secara fungsional. Nah, itu adalah peraturan regulasi sifatnya akan sangat berkembang dan barangkali dalam hitungan waktu bisa berganti dengan cepat. Adapun untuk secara khusus pendidik yang ada di satuan pendidikan atau sekolah, maka perlu mengetahui untuk 4 kompetensi guru yang diatur di dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 atau di dalam undang-undang yang tadi disebutkan UUGD atau Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ada 4 kompetensi guru itu diantaranya yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Mari kita sama-sama untuk melihat indikator dari masing-masing kompetensi tersebut. Dari mulai kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Di antara indikator yang perlu dimiliki oleh seorang guru atau calon guru untuk bisa mempersiapkan, di antara indikator kompetensi pedagogik adalah yang pertama menguasai karakteristik peserta didik. Jadi sebagai pendidik itu harus mampu menguasai karakteristik peserta didik yang berbeda atau beragam dalam satu kelas atau dengan di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, ini juga perlu menguasai teori-teori pembelajaran. Kemudian mengembangkan kurikulum terkait mata pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan di zaman sekarang ini adalah di poin 5 yaitu memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi secara mungkin kalau kita lihat situasi sekarang yang paling dominan untuk bisa dikuasai. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi, dan sampai dengan melakukan penilaian baik secara proses ataupun hasil belajar. Itu adalah kompetensi pedagogik secara inti dari definisinya terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Di antara yang termasuk indikator kompetensi kepribadian sebagai seorang guru yang harus dimiliki adalah yang pertama bertindak sesuai norma agama, hukum sosial, budaya. Jadi mempunyai kepribadian yang luhur, jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan, mempunyai kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, mempunyai etos kerja, tanggung jawab, disiplin, menjunjung tinggi kode etik guru. Nah, ini semua adalah kompetensi kepribadian. Jadi ketika menjadi seorang guru, itu harus
tertanam atau terinternalisasi sifat-sifat baik yang akan dijadikan keteladanan bagi yang ada di satuan pendidikan, khususnya adalah peserta didik dan juga masyarakat yang ada baik di dalam lingkup sekolah ataupun masyarakat sekitar atau di luar sekolah. Itu adalah sifat-sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika menguasai kompetensi kepribadian. Jadi menjadi figur yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, untuk kompetensi sosial ini berarti hubungannya adalah dengan pihak di luar dirinya. Jadi sosial dalam bentuknya bisa bersikap inklusif, ya, artinya terbuka, kemudian objektif, tidak subjektif, dan juga tidak diskriminatif. Nah, ini adalah ketika memposisikan semua peserta didik, maka tidak diskriminatif. Itu berarti kompetensi sosial yang harus dimiliki. Kemudian juga berkomunikasi efektif, mempunyai empati yang tinggi, dan juga santun dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan yang lain, ataupun orang tua murid, dan juga masyarakat secara umum. Beradaptasi di tempat bertugas, karena bisa jadi dalam satuan waktu tertentu ada yang namanya regulasi dan mutasi, atau rotasi, kemudian berpindah tempat tugas, maka membutuhkan kemampuan atau kompetensi sosial untuk segera mampu beradaptasi dengan tempat tugas barunya. Dan termasuk kompetensi sosial adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Bentuknya bisa secara lisan maupun secara tulisan. Nah, itu adalah indikator-indikator yang harus dimiliki sebagai kompetensi sosial. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Di antaranya menguasai materi atau struktur, konsep, dan keilmuan, jadi sesuai dengan bidang keahliannya, atau kalau di sekolah itu mata pelajaran yang diampunya, maka harus menguasai. Kemudian juga menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, ini kalau istilah yang digunakan dulu. Kalau sekarang menggunakannya istilah kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kemudian mengembangkan mata pelajaran yang diampu secara kreatif. Nah, ini perlu mampu untuk mengembangkan dari materi pelajaran atau mata pelajaran yang sudah diberikan batasan minimal dalam kurikulum nasional, itu tentunya perlu dikembangkan lebih lanjut oleh guru mata pelajaran. Maka dibutuhkan kreativitas. Kemudian juga mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan. Nanti ada istilah PKB, ya. Jadi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Kemudian yang di poin 5 adalah memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi ini poin-poin yang menjadi indikator dari kompetensi profesional. Jadi lebih ke arah skill, ya, atau keahlian sesuai dengan bidang atau mata pelajarannya. Itulah gambaran pendidik dan tenaga pendidikan yang perlu difahami sebagai dasar sebelum kita membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama adalah proses pengadaan PTK. Jadi pendidik dan tenaga pendidikan itu tentunya kan pada saat dibutuhkan, maka perlu ada proses untuk pengadaannya. Nah, kita perlu pahami bahwa yang dimaksud dengan pengadaan atau rekrutmen itu adalah proses mengusahakan calon PTK yang tepat. Nah, jadi ketika mau mengadakan PTK sesuai kebutuhan, maka dengan proses yang dilakukan mengusahakan agar calon PTK yang diperoleh adalah tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, baik sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam klasifikasi jabatan masing-masing, ataupun kecakapan dalam bidang yang dibutuhkan. Maka dalam pengadaan atau rekrutmen PTK ini, pada prosesnya bisa berasal dari internal atau juga bisa dari eksternal lembaga tersebut. Jadi kalau internal berarti dari dalam, ya, dari dalam yang sudah ada di dalam. Katakanlah kalau lembaga itu adalah setingkat satuan pendidikan atau tingkat lembaga sekolah ataupun di atasnya yayasan, maka prosesnya kalau untuk rekrutmen internal berarti dari yang sudah ada. Kita bisa pahami dari pengertiannya ini. Untuk yang internal lembaga artinya adalah dari PTK yang telah ada. Biasanya untuk pengembangan karir, promosi jabatan, atau promosi mutasi. Misalkan dibutuhkan kepala sekolah yang berikutnya, maka bisa melalui promosi jabatan. Diambil dari guru yang senior yang memang mumpuni atau mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, keuntungannya kalau perekrutannya dari internal, maka itu bisa meningkatkan moral, kegairahan kerja. Jadi ada iklim kompetitif, ya, semangat untuk berkompetisi secara sehat. Bagaimana menunjukkan prestasi-prestasi kerja, ya, karena satu sama lain bagaimana bisa menampilkan yang terbaik, ya, karena penilaiannya adalah internal lembaga. Nah, adapun yang eksternal lembaga atau yang di luar lembaga, maksudnya adalah berlaku untuk masyarakat secara luas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditentukan. Ya, tentunya melalui proses pelamaran, kemudian proses seleksi. Nah, maka kelebihan dari proses yang dilakukan secara eksternal lembaga ini akan mendapatkan PTK yang diterimanya karena hasil seleksi yang kompetitif adalah mutunya yang terbaik, atau bahasa lain memenuhi syarat maksimum. Itu kelebihan untuk yang eksternal lembaga. Kalau yang internal kan tentunya sudah ada di dalam, maka kondisinya sudah terukur. Tapi kalau eksternal, ketika dihimpun dari para pendaftar atau calon pelamar, maka pastilah yang akan dipilih atau yang akan diambil untuk mengisi jabatan ataupun kebutuhan PTK tersebut adalah yang terbaik mutunya. Itu untuk proses pengadaan PTK bisa berasal dari internal lembaga ataupun eksternal lembaga. Nah, secara skematis bisa kita gambarkan dalam proses pengadaan PTK adalah dimulai dengan pengumuman, biasanya misalkan dibutuhkan calon guru matematika misalkan. Maka itu ada pengumuman. Setelah diumumkan, maka melalui proses pendaftaran. Jadi ada batas pendaftaran, misalkan dimulai tanggal berapa sampai dengan berapa, kemudian proses persyaratannya apa. Nah, baru setelah pendaftaran dengan memenuhi yang dipersyaratkan, maka panitia akan melakukan proses penyaringan atau seleksi. Ya. Dan setelah diseleksi atau disaring, maka barulah diambil sebagai yang terpilih atau hasil yang tersaring, terseleksi yang terbaik itu, dan kemudian melalui proses pengumuman. Jadi yang diterima dan yang tidak diterima. Itu adalah gambaran dari skema proses pengadaan PTK. Nah, adapun prosesnya dalam gambaran yang tadi dibuat dalam skema mulai dari pengumuman dan seterusnya, maka bisa kita buat dalam proses sistematikanya adalah dimulai dari perencanaan. Ya, jadi ketika pengumuman itu kan tentunya berdasarkan kebutuhan. Maka itulah perencanaan. Jadi untuk mendapatkan calon PTK yang memang dibutuhkan. Misalkan kebutuhannya adalah 2 orang calon guru matematika. Dibuka pendaftaran atau lowongan untuk perekrutan 2 guru matematika. Ya, itu misalkan, maka itu di situ adalah perencanaan. Nah, kemudian tahapan kedua adalah penyeleksian. Jadi dari yang sudah terdaftar sebagai pelamar,
maka kemudian calon PTK yang sudah masuk dalam pendaftaran atau pelamaran itu dilakukan penyeleksian untuk direkrut sesuai kebutuhan pada lembaga. Dan tentunya disesuaikan dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Bisa dimulai biasanya dari persyaratan administrasi, harus sesuai yang sudah ditetapkan. Kemudian juga berikutnya berlanjut setelahnya lolos administrasi melalui seleksi tes, biasanya tulis, ataupun mungkin lisan, nanti dalam bentuk wawancara. Nah, ini adalah gambaran proses seleksi. Jadi setelahnya pelamar direncanakan kebutuhannya kemudian diumumkan, maka proses seleksi berikutnya dilakukan. Nah, setelahnya proses seleksi berakhir, maka proses berikutnya adalah pengangkatan atau penempatan. Jadi ketika sudah terpilih dari sekian para pelamar atau para calon PTK, maka kemudian ditetapkan atau dibuat SK pengangkatan dan penempatannya. Jadi yang sudah diseleksi dan dipertimbangkan. Maka tentunya yang harus digarisbawahi bahwa penempatan calon PTK ini disesuaikan dengan bidang keahliannya. Jadi tidak boleh karena nepotisme atau ada karena hubungan spesial, keluarga atau yang lainnya, kemudian menempati posisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini adalah untuk pengangkatan atau penempatan. Nah, ketika sudah diangkat atau ditempatkan, maka proses berikutnya adalah pembinaan. Ya, jadi ketika sebagai PTK yang baru, maka perlu ada pembinaan. Tujuannya adalah dengan pembinaan itu agar dapat meningkatkan kompetensi dan juga disiplin kerja. Dan ini perlu dilakukan secara kontinu. Jadi pembinaannya tidak satu kali seumur hidup, tapi tentunya harus ada kontinuitas. Jadi berkala. Ya, bentuknya bisa per tahun atau bisa sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan tersebut. Itu adalah proses pembinaan. Kemudian juga dalam setelahnya pembinaan itu dilakukan, maka yang penting untuk menjadi perhatian para katakanlah pimpinan juga terkait dengan kesejahteraan yang diberikan. Jadi memberikan motivasi atau kepuasan kerja melalui kompensasi. Jadi nanti kita di akhir itu nanti ada pembahasan kompensasi terkait dengan kinerja atau prestasi kerja. Dan berikutnya adalah penilaian atau evaluasi. Jadi ketika sudah diberikan pembinaan, kemudian diperhatikan kesejahteraannya, maka itu tetap harus dikontrol dalam pelaksanaan tugasnya. Sudah sesuai tidak? Sudah melampaui batas minimal atau tidak? Maka disinilah perlu adanya penilaian atau evaluasi. Dan ketika sudah dievaluasi dan dinilai, misalkan ada yang tidak memenuhi persyaratan, maka bisa saja berujung dengan istilah PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, ini untuk mempertegas atau memperjelas keterikatan masa kerja. Dan tidak selalu PHK itu berkonotasi negatif, bahwa ketika ada seseorang pendidik atau tenaga pendidikan yang sudah mencapai usia pensiun, maka dengan dibuatkan SK pensiun, disitulah sebagai bentuk lain dari PHK. Jadi pemutusan hubungan kerja itu bisa secara normal, yaitu di masa pensiun, atau bisa yang memang diberhentikan karena bermasalah. Nah, ini adalah gambaran proses pengadaan PTK dari mulai perencanaan, kemudian proses penyeleksian, sampai dengan PHK. Itu gambaran proses dari rekrutmen atau pengadaan PTK. Kemudian yang kedua adalah pendaya gunaan PTK. Jadi PTK yang sudah ada bagaimana berdaya guna, mempunyai kemampuan yang baik dan memang mempunyai kemampuan itu bisa berguna untuk pencapaian tujuan. Tujuannya adalah tujuan pendidikan. Maka kita perlu awali dari fungsi pendidikan secara nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Jadi pendidikan nasional mempunyai fungsi yang sangat luar biasa ini. Nah, pendidikan yang ada di Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Tentunya, tuntutan perkembangan zaman yang saat ini semakin pesat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari kinerja PTK. Maka tuntutan inilah yang menjadi perhatian kita, ya, atau mungkin mahasiswa sebagai calon PTK. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas diri sehingga bisa bersaing atau mengikuti tuntutan perkembangan zaman yang dalam pergerakannya sangat cepat atau yang semakin pesat. Maka di antara program-program pendayagunaan PTK adalah yang pertama dimulai dari pembagian tugas. Nah, perlu diketahui bahwa ketika pembagian tugas, sebagaimana tadi dalam pengadaan PTK, maka harus relevan antara tingkat pendidikan yang dimilikinya dengan tugas yang diampunya. Jadi jangan sampai nanti memberikan tugas yang secara tingkat pendidikan tidak relevan. Kemudian dibuatkan SK pembagian tugasnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk bisa mendayagunakan PTK diawali dengan pembagian tugas. Kemudian juga pembagian tugas sebaiknya dilengkapi dengan uraian tugasnya atau job description. Nah, maka ini untuk memperjelas. Jadi setiap PTK tahu apa yang menjadi ranah tugasnya. Ini tidak terjadi kebingungan atau bahkan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Maka perlu ada pembagian tugas. Itu adalah sebagai pendayagunaan PTK. Dimulai dengan pembagian tugas secara profesional. Kemudian berikutnya, setelah pembagian tugas dan dilaksanakan tugas sesuai dengan job desk-nya, maka dalam proses berikutnya untuk program pendayagunaan PTK ini adalah dengan sistem penghargaan. Jadi perlu dan sangat berdampak yang namanya penghargaan atau prestise terhadap prestasi dari yang sudah diperoleh oleh tenaga PTK. Ya, baik tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Di antara prestasi yang bisa diberikan penghargaan, di antara lain adalah membina siswa dalam suatu kejuaraan atau perlombaan. Minimalnya adalah hingga tingkat kabupaten. Jadi ketika ada siswanya yang berprestasi di tingkat kabupaten, mengikuti cabang lomba apapun, maka pembinanya sebagai tenaga pendidik itu akan menjadi bagian dalam kategori berprestasi. Ya, jadi itu adalah gambaran prestasi yang perlu dihargai atau diberikan penghargaan. Juga ketika ada yang mampu membuat sebuah karya inovatif, misalkan punya karya yang luar biasa bermanfaat untuk menunjang kinerja PTK yang lain, maka itu pun perlu untuk digolongkan sebagai prestasi yang perlu dihargai. Dan yang mungkin ini yang paling mudah diukur adalah secara umum yaitu kedisiplinan. Kadang ini ketika tidak ada penghargaan antara PTK yang disiplin dengan yang tidak disiplin, tidak ada penghargaan atau tidak ada pembedaannya, maka ini pun menjadikan kadang yang tadinya disiplin malah menjadi terbawa tidak disiplin. Maka di sini butuh ada semacam penghargaan terhadap prestasi dalam bentuk kedisiplinan. Nah, adapun program pendayagunaan PTK berikutnya adalah berupa pengembangan profesi. Nah, setiap PTK berhak mendapatkan pengembangan profesi. Jadi jangan sampai ada bahwa yang mengikuti atau yang mendapatkan pembiayaan untuk pengembangan profesi, misalkan orang-orang dekat kepala sekolah saja. Nah, ini tidak boleh. Jadi setiap PTK berhak mendapatkan pengembangan profesi. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengikuti diklat atau sejenisnya workshop yang relevan tupoksinya.
Jadi ketika ada kegiatan bentuknya diklat atau workshop atau seminar, maka yang ditugaskan atau yang diberi kesempatan untuk mengikutinya adalah yang memang relevan dengan tugas pokok dari masing-masing seksi tersebut. Jadi tidak karena yang katakanlah eksekutif atau pimpinan, setiap kegiatan yang berupa pengembangan profesi kemudian tidak menugaskan kepada staf atau yang sebenarnya relevan secara tupoksi hanya karena ketidakcocokan atau karena mungkin tadi ada yang sifatnya sosial. Nah, maka dalam pelaksanaan pengembangan profesi itu bisa dilaksanakan baik secara internal, intern sekolah, atau juga bisa dengan di luar sekolah. Untuk yang intern sekolah itu adalah dengan memanfaatkan narasumbernya dari teman sejawat. Ya, bisa bentuknya MGMP, katakanlah misalkan MGMP mata pelajaran matematika yang ada di sekolah tersebut, misalkan ada 5 atau ada 3, maka yang mengisi atau yang menjadi narasumbernya adalah yang memang guru senior untuk bisa memberikan sharing atau pengembangan profesi terhadap teman-teman sejawatnya. Atau juga bisa dari luar sekolah dengan mengundang atau mengikuti yang ada di luar sekolah. Ya, kegiatan pengembangan profesinya. Bisa dalam bentuk MBMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian pendayagunaan PTK berikutnya adalah berupa promosi dan penempatan. Ya, jadi bagi PTK yang berprestasi, maka akan direkomendasikan untuk promosi. Ya, jadi nanti misalkan dipromosikan menempati tugas yang lebih tinggi tingkatannya. Misalkan ada PTK yang berprestasi, maka itulah promosi. Jadi jabatan. Nanti biasa untuk yang berprestasi, maka ada rekomendasi promosi, penempatan tugas ke yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya. Jadi contoh promosi itu, misalkan untuk guru yang berprestasi, serendah-rendahnya direkomendasikan menjadi guru kelas akhir. Kalau tingkat SMP berarti kelas 9, kalau tingkat SLTA atau SMA itu kelas 12. Meskipun kadang kalau dalam kondisi sekarang untuk tingkat kelas ini kadang tidak membedakan dari guru sebagai penghargaan atau promosi terhadap PTK itu. Ya. Tapi kalau bicara tentang gambaran promosi, bahwa yang mengajar atau guru yang ada di kelas akhir itulah sebagai rekomendasi atas prestasi ya guru yang mengajar tersebut. Dan nanti setinggi-tingginya dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi kalau memang prestasi kinerjanya bagus, bisa direkomendasikan untuk promosi kepala sekolah. Biasanya untuk yang di lembaga yayasan atau swasta. Nah, kemudian dalam pendayagunaan PTK juga berlaku mutasi. Mutasi itu adalah biasanya dipindah tugaskan. Nah, mutasi bagi PTK mutlak menjadi kewenangan induk instansi yang menaungi sekolah. Jadi kalau sekolahnya ada di bawah naungan yayasan, maka mutasi itu menjadi kewenangan di tingkat yayasan. Yayasan berhak untuk memutasi dari lembaga A ke lembaga B atau ke lembaga C, ya karena menjadi induk instansi yang menaungi sekolah. Atau kalau memang adanya sekolah negeri, maka instansi induknya adalah Dinas Pendidikan. Maka Dinas Pendidikan dalam hal ini berhak atau mempunyai kewenangan untuk melakukan proses mutasi bagi PTK. Nah, namun dengan meskipun ini adalah kewenangan induk instansi yang menaungi atau yang di atasnya, kepala sekolah juga bisa berkonsultasi, memberikan referensi, atau katakanlah mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan yang ada di atasnya ya ketika mau mengadakan proses mutasi sehingga informasinya lengkap dan akurat. Jadi mutasi ketika itu diputuskan akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, berikutnya di pembahasan yang ketiga adalah pemberian kompensasi PTK. Terkait dengan pemberian kompensasi PTK, maka perlu difahami sebagai PTK adalah hak dan kewajiban. Karena kompensasi itu adalah sebagai penghargaan ketika bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik. Maka mempunyai hak
atas yang sudah dikerjakan. Ya, di antara yang menjadi hak untuk PTK itu adalah memperoleh yang pertama yaitu jaminan kesejahteraan. Nah, ini hak. Jadi kalau ada yang PTK yang tidak sejahtera atau kesejahteraannya kurang pantas, berarti ini bisa menjadi bagian yang disampaikan sebagai hak yang bisa diperoleh. Kemudian juga berhak untuk mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja. Berhak mengikuti pembinaan karir. Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini kadang yang terjadi di zaman-zaman sekarang ini, kadang para pendidik misalkan karena melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak terlalu berlebihan, tapi bisa jadi misalkan ada di antara orang tua yang tidak terima kemudian menempuh jalur hukum, maka seorang pendidik berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga punya hak untuk kekayaan intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Misalkan punya karya tulis ataupun karya ilmiah, maka itu berhak untuk dibuatkan hak ciptanya yang tidak boleh ditiru atau dikopi oleh orang lain. Kemudian juga mempunyai hak kesempatan menggunakan semua sarana prasarana atau fasilitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak ada alasan ketika ada sebagai personal atau PTK yang ada di satu sekolah, kemudian mau menggunakan fasilitas atau sarana sekolah, misalkan dilarang. Nah, itu adalah tidak boleh, karena itu menjadi hak setiap PTK menggunakan sarana prasarana yang sesuai dengan tugasnya. Itu di antara hak-hak yang harus diperoleh oleh para PTK, di antaranya ada 5 hak. Ini menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian yang kedua, terkait dengan kewajiban. Kewajibannya secara garis besar hanya ada 3. Yang pertama adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreativitas, dinamis, dan dialogis. Jadi pokoknya suasana pendidikan yang baik, yang menyenangkan. Kemudian yang kedua mempunyai komitmen, ya, berkomitmen secara profesional. Kemudian juga berkomitmen dengan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah memberi keteladanan dan menjaga nama baik. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang bisa merusak kepercayaan yang diberikan. Jadi inilah kewajiban-kewajiban PTK secara garis besar adalah menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, komitmen dengan kerja secara profesional, dan juga memberi keteladanan. Jadi kewajibannya adalah 3, haknya ada 5. Ya. Tapi 3 ini juga dalam implementasinya tentunya sangat luas. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas PTK. Maka secara garis besar, dalam peningkatan kualitas PTK, maka dimulai dengan membuat prioritas. Ya, jadi ketika ada PTK yang mau diikutkan dalam satu kegiatan pengembangan atau peningkatan kualitas, misalkan penataran atau pelatihan, maka harus dibuatkan daftar urut prioritasnya. Jadi jangan sampai nanti kegiatan yang sama diikuti oleh gurunya itu-itu aja. Ya, tapi harus bergantian. Ya, tapi tetap menggunakan skala prioritas. Jadi prioritas yang mana nih yang mau diikutkan lebih dulu. Kemudian yang kedua adalah pembinaan secara teratur. Jadi ada keteraturan, ada proses mekanisme yang memang dibuat secara terencana. Kemudian juga bisa dalam bentuk peningkatan kualitasnya berlangganan majalah profesi. Ya, kalau barangkali kalau untuk majalah di zaman sekarang sudah mulai tidak terlalu menarik ya untuk dibaca. Tapi ketika yang dimaksud adalah secara lebih umum, intinya adalah pengembangan profesi. Bisa bentuknya dalam mengikuti kegiatan MGMP atau bahkan dalam bentuk-bentuk kegiatan ilmiah yang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah memberikan dorongan untuk menambah pengetahuan. Ya, bisa misalkan mengikuti seminar, mengikuti workshop, kegiatan ilmiah yang ada, maka didorong
semua PTK untuk menambah pengetahuan. Ya, bisa jadi mungkin pada saat ketika mau meningkatkan kualifikasi pendidikannya dari S1 untuk menempuh S2 juga itu harus diberikan dorongan, bukan malah sebaliknya dihambat. Nah, jadi itu gambaran dari proses peningkatan kualitas PTK. Selanjutnya adalah program pendidikan prajab, ya, pre-service training. Jadi pendidikan persiapan sebelum jabatan. Jadi disebutnya prajab itu biasanya kalau untuk calon pegawai negeri sipil itu kan melalui proses mekanisme prajab dulu. Jadi sebelum menyandang tugas sebagai guru misalkan, maka itu harus melalui proses training dulu atau yang disebut dengan pendidikan prajabatan. Kemudian juga ada program in-service training, jadi pendidikan dalam jabatan. Jadi pada saat sudah menjabat sebagai seorang guru, misalkan, maka terus dia mengikuti pendidikan-pendidikan yang diberikan termasuk nanti bentuknya adalah misalkan seperti PPG, pendidikan profesi guru, ya, atau mungkin dulu istilahnya PLPG. Ya, jadi itu gambaran dari in-service training, pendidikan dalam jabatan. Jadi ketika dia sudah menjabat sebagai seorang PTK, maka ada proses-proses pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian juga termasuk peningkatan kualitas PTK itu dengan cara upgrading atau bentuk penataran. Nah, jadi untuk penataran ini bisa dijadikan sebagai katakanlah semacam bagaimana bisa yang tadinya tidak berwenang menjadi berwenang. Contoh misalkan tenaga perpustakaan bukan berasal dari sarjana yang khusus terkait kepustakaan. Nah, maka itu bisa dengan mengikuti penataran-penataran nanti dikeluarkan sertifikat atau pengakuan kewenangan atas tugas tersebut. Atau mungkin tugas PTK yang lain. Dan juga dalam peningkatan kualitas PTK itu bentuknya bisa berupa mutasi. Jadi mutasi itu tidak selalu berarti bermasalah. Karena punya masalah kemudian dimutasi. Tapi dalam peningkatan kualitas pun itu perlu yang namanya mutasi. Karena dalam titik tertentu mungkin orang akan mengalami fase kejenuhan. Maka dengan mutasi itu akan menjadikan suasana baru dan kemudian penyegaran akan menjadi lebih baik kondisinya. Nah, itu ketika dilaksanakan mutasi, maka yang lebih baik adalah secara periodik. Kecuali kalau ada kondisi yang memaksa, misalkan bermasalah, kemudian langsung dimutasi. Tapi kalau normal itu mutasi secara vertikal ataupun horizontal, maka sebaiknya dilakukan secara periodik per masa periode jabatan kepala sekolah, misalkan 4 tahun atau 5 tahun. Nah, itu gambaran dari peningkatan kualitas PTK dan mudah-mudahan dengan mata kuliah administrasi pendidikan khususnya yang kita fokuskan pembahasannya adalah administrasi PTK ini bisa menjadi bekal buat kalian sebagai calon-calon yang akan mengisi di kebutuhan PTK, ya, baik sebagai calon pendidik ataupun tenaga kependidikan lainnya. Semangat, mudah-mudahan kalian siap nanti menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang kompetitif dan semakin berkembang secara pesat. Insya Allah kita bermohon kepada Allah, Allah akan mudahkan dalam perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.